Saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Ini saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, yang tanya ke jin langsung ngantri makan tuh. Di sini ada ke jin? Jin. Sekarang saya tanya, di kiri kanan nanti ada jin nggak? Nggak tahu saya. Saya nggak bisa lihat. Tahu. Ada nggak? Itulah pribadi. Jadi semua orang diciptakan, kiri kanan tuh pasti ada setan. Kalau kiri kanan kita nggak ada setan, nggak bakalnya adanya hawa nafsu. Itulah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada jin. Jadi gini. Dan pasti ada jin. Bang Jindan bisa lihat. Jadi gini Bang. Semua tempat. Tar, Bib. Jadi gini. Jadi kalau kita berbicara masalah jin, goib atau tidak, itu jadi balik lagi kepada kepercayaan masing-masing menurut agama kepercayaan masing-masing gitu loh. Jadi kalau seandainya ini susah kan, pertanyaannya datang dari Dr. Richard Lee yang agamanya Katolik kan gitu. Yang jawab ini jin dan datang dari Islam. Jadi nggak nyambung nantinya. Akhirnya buka kitab lagi gitu. Mendingan kita bahas yang masalah substansional, hak dan kewenangan daripada pesulap merah gitu loh. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Salah satu dukun yang menjadi sorotan setelah Samsudin adalah Habib Jindan. Dia menjadi sorotan karena dia membawa embel-embel nama Habib. Kita tahu nama Habib ini sangat dihormati di Indonesia dan tersemat kepada para ulama, dan ulama pun yang merupakan cucu Nabi seperti Habib Rizik, Habib Quraisy Shihab, dan Habib-Habib yang lain yang dikenal dengan keharuman ilmu dan juga perilaku serta akhlaknya oleh umat Islam. Namun Habib Jindan ini ternyata adalah seorang dukun yang kemudian dibawa oleh pengacara dari Asosiasi Dukun Indonesia, yaitu Firdaus Oiwobo, untuk datang ke Dr. Richard Lee. Habib Jindan juga terkenal karena dia mengaku sebagai cicit dari Mbah Priuk dan menantang Marcel untuk adu tembak. Habib ini ternyata masih muda, usianya sekitar 22 tahun. Dan kemudian saat diundang di Dr. Richard Lee, dia bikin pembuktian. Namun ada yang lucu di situ, karena dalam pembuktian itu dia ternyata takut jarum suntik. Saat ditantang oleh Dr. Richard Lee untuk membuktikan ilmu kesaktiannya, ilmu kebal tembak, tetapi dia tidak bisa karena tidak ada tembak dan cukup hanya dengan jarum suntik. Dengan jarum suntik pun akhirnya dia tidak berani dengan berbagai alasan. Namun saat dia mencoba, triknya pun akhirnya kebongkar, yaitu jarum itu ternyata dibengkokkan dengan jempolnya. Termasuk juga di YouTube Dennis Karista, hal yang sama terjadi. Jarum pentul dibengkokkan dengan jempolnya. Dan akhirnya nama Habib Jindan viral. Kemudian dia merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee, dan Firdaus Oiwobo pun mewakili Asosiasi Dukun melaporkan Dr. Richard Lee. Diawali dengan mensomasi Dr. Richard Lee karena telah menayangkan apa yang dipodcastkan di tempatnya Dr. Richard Lee. Namun kini Habib Jindan nampak hilang di telan bumi setelah para Habib nampaknya buka suara, dan dari keluarga Mbah Priuk juga buka suara. Bahkan ketua organisasi Habaib se-Indonesia Alawiyin, yaitu Robitoh Alawiyah, Habib Taufik, pun mengultimatum si Jindan supaya berhenti dan meminta Laskar Alawiyin untuk mencari si Jindan untuk memberikan klarifikasinya. Nah setelah itu Habib Jindan menghilang di telan bumi entah kemana, entah mengikuti Gus Samsudin untuk topo pendem atau bagaimana, kita tidak tahu. Dan kini Dr. Richard mengundang lagi si Habib Jindan. Dia pun seakan memburu Habib Jindan untuk kembali ke podcastnya. Nah bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, Dr. Richard Lee kemarin
nampaknya terus penasaran dengan para dukun ini. Dr. Richard Lee yang dilaporkan oleh pengacara Firdaus Oiwobo nampaknya belum mau berhenti. Dia masih ingin mengulik dan penasaran dengan para dukun. Terbukti di beberapa podcast terakhirnya, Dr. Richard Lee masih membahas soal tema dukun. Dan yang terakhir mengundang beberapa santri dari Samsudin. Kemudian di Instastory-nya, Dr. Richard Lee mengatakan, sejujurnya saya sudah undang lagi untuk bisa mengenal Jindan lebih dekat. Tapi yang bersangkutan menghilang. Jika saudara Jindan baca story ini dan berkenan, saya persilahkan hadir di podcast saya untuk mengklarifikasi dan memperbaiki keadaan. Sekaligus, izinkan kami untuk mengenal Jindan lebih dekat. Siapa tahu, Jindan bisa jadi artis habis ini kan? Nah, Jindan memang terkenal dengan istilah ente kadang-kadang dan juga istilah kata yang sempat dihitung oleh netizen. Kemudian Dr. Richard Lee juga mengunggah ini, dukun-dukun yang baru saja podcast di Denny Sumargo. Menangis melihat dan mendengar statement ini. Bertahun-tahun Dr. Richard Lee, beliau belajar bahkan sampai ke luar negeri, kalah sama proses penyembuhan melalui kambing yang hanya butuh biaya 2-3 juta dan dalam waktu yang sangat singkat untuk sembuh. Sabar ya, Dr. Richard Lee, begitu kata netizen. Nah begitulah, kita tunggu saja apakah Jindan muncul, apakah takut dengan senyuman dari Dr. Richard Lee yang manis ini. Kita tunggu saja. Mungkin Jindan perlu pendewasaan untuk kembali lagi ke dunia entertainment, bukan sebagai dukun tapi sebagai artis. Lumayan kok wajahnya, badannya, cukuplah syarat untuk jadi artis dan populer. Selamat Jindan, semoga sukses karirnya. Bukan di dunia dukun, dukun hanya sebagai batu loncatan, tapi kemudian jadi artis guys.